Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion, Makale, Senin 28 September 2020. Bacaan kita hari ini dari Mazmur pasal 42 ayat 7 hingga ayat 12. Mazmur pasal 42 ayat 7 hingga ayat 12. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kemurahan dan kasih setiamu. Kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana adanya saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga sekalipun kami dalam banyak keterbatasan, kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua, untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami beroleh hikmat daripada-Mu, beroleh pengertian daripada-Mu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 42 ayat 7 hingga ayat 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan dituntun satu tema untuk menjadi perenungan kita bersama sepanjang hari ini, yakni berpengharapan. Batu mak renuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang kita cari ketika berada di dalam keputusasaan? Atau siapa yang kita cari jika masalah atau persoalan hidup menimpa kita? Kadang ada yang mengatakan, ya tentunya Tuhan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi, kita malah mengharapkan kuasa-kuasa yang lain. Pembacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana pemazmur menghadapi kesulitan hidupnya. Di ayat yang ke-7, pemazmur mencari Tuhan dalam kesengsaraannya. Sekalipun dia mengalami pergumulan yang berat, tetapi hati dan pikirannya tidak terus-menerus berpaut pada pergumulan tersebut. Sekalipun batinnya menangis,
Tetapi di balik pergumulannya, dia tetap memandang kepada Tuhan, karena daripadanya lah pemazmur akan mendapat pertolongan. Pertanyaannya ialah, bagaimana pemazmur mampu tetap mengingat Tuhan dalam penderitaannya? Karena bagi pemazmur, Tuhan itu maha hadir, dan Tuhan dapat ditemui dalam berbagai keadaan hidup dan di segala tempat. Dikala ia senang, dikala ia berduka, dikala ia mengalami pergumulan, sesungguhnya Allah terus-menerus hadir dalam setiap hal yang dialami dalam kehidupannya. Tuhan sesungguhnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak pula terbatas oleh keadaan dan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Bukan karena kita mengalami kesulitan hidup, maka di situ Allah tidak hadir. Sekali lagi bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh keadaan. Melalui pemazmur, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami, melainkan hendaknya senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Sekalipun pergumulan hidup kita begitu berat, bahkan orang lain mengejek dan berkata, "Di mana Allahmu yang engkau harapkan untuk menolongmu?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun demikian, hendaknya kita tetap kokoh dalam kepercayaan, tetap kokoh dalam iman kita. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa agar senantiasa mengharapkan Tuhan, karena Dialah yang akan menolong kita terlepas dari semua pergumulan hidup. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya kami tidak hanya menjadi pembaca dan perenung, tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami mampu hidup benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah atas lawatan penyertaan Tuhan, setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing pribadi, juga bagi sesama kami. Berkenanlah untuk melawat untuk seluruh jemaat Tuhan, baik itu yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka satu persatu dalam pekerjaan dan usaha mereka, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, para pengusaha, baik itu pengusaha mikro maupun makro, saudara-saudara kami yang sebagai tukang ojek, sebagai pedagang, petani, pekebun. Biarlah Tuhan yang senantiasa melawat, menolong mereka semua dalam pekerjaan pun, anugerahkan kesehatan, kekuatan
bagi mereka semua. Sekiranya mampu bekerja dalam kasih dan hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memulihkan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan senantiasa peliharakan. Mereka yang dalam bangku pendidikan dapat belajar dengan baik. Mereka yang dalam masa pertumbuhan mampu bertumbuh dalam kasih dan hikmat Tuhan serta pengenalan akan Tuhan. Biarlah kepribadian mereka, karakter mereka terbentuk dalam pengajaran-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerjaan surga, berkati para pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air dengan penuh kebijaksanaan memimpin masyarakat. Biarlah kiranya senantiasa tercipta sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah Bapa dalam kerjaan surga, mari berkati hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di jemaat ini maupun seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sekiranya mereka dari hari ke hari dimampukan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka menjadi gembala yang baik, gembala yang memperhatikan domba-dombanya, yang mampu mendengar setiap keluh kesah domba-dombanya, bahkan selalu menuntun domba-dombanya pada jalan yang benar, sehingga tidak ada satupun yang tersesat. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang bermohon, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Selamat menjalani kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam sehat.